Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang duduk di Majlis Ar-Raudhah sejak tadi ba'dal Isya, sudah zikir lumayan ya, walaupun belum bisa dikatakan cukup banyak ya, tapi sudah lumayan zikir, mulai baca Yasin, kemudian sholawat, diakhiri dengan munjiah. Mudah-mudahan semuanya itu bawa barokah untuk kita, barokah untuk keluarga kita, dan barokah untuk bangsa kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid. Ini Jumat terakhir di bulan Safar. Besok malam Ahad itu malam 1 Rabiul Awal. Kalau dengar bulan kelahiran anak kita itu senang. Oh, bulan ini aku lahir. Belum sampai tanggalnya, anak kita udah senang. Istri kita, oh bulan ini aku menikah, happy anniversary. Masya Allah, senang. Bahkan kalau suaminya lupa, istrinya marah. Gitu ya kamu ya, udah mulai mikir orang lain ya. Mungkin akan muncul kalimat-kalimat sindiran. Ya, sebetulnya enggak ngapa-ngapain, cuman hanya ingin lebih diperhatikan. Begitulah gaya sebagian oknum wanita kepada oknum suami. Iya, demi meraih rasa cinta. Lupa bulan pernikahan, itu bisa jadi masalah. Kalau ingat bulan pernikahan, maka diapresiasi luar biasa. Memang kamu satu-satunya yang ingat sama aku. Karena ingat ya bulan pernikahan, Agustus, bulan kemerdekaan bangsa kita, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mau masuk bulan Agustus, seluruh Indonesia genggam gempita. Jalan dilabur, pinggirannya dikasih warna putih. Pedagang-pedagang mulai bersukaria dan bersukacita karena jualan benderanya laku. Bendera ditempelkan di depan mobil ya. Kemudian bendera yang untuk nanti dikibarkan di tanggal 17 Agustus, benderanya laku. Kampung-kampung rame dengan warna merah putih. Handphone pun Masya Allah, profile picture-nya ya, gambarnya ganti, foto sama bendera merah putih. Itu namanya di antara makna hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Sekarang aku nanya sama kamu, hei umat Nabi Muhammad SAW. Saya nanya pada diri saya sendiri dan saya nanya kepada anda semua yang ngaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Maulid sudah diambang pintu. Apa yang akan kamu lakukan dengan handphonemu? Apa yang akan kamu lakukan dengan profile picturemu? Apa yang akan kamu lakukan dengan rumahmu? Apa yang akan kamu lakukan dengan kantormu? Apakah dibiarkan biasa-biasa saja atau yuk kita jadikan luar biasa? Karyawan nanya, Pak, kenapa kok ruangannya dicat bulan Maulid? Masya Allah. Pak, kenapa kok potong rambut? Istrinya nanya, bulan Maulid, biar tampak lebih ganteng. Pak, kenapa kok gambarnya sekarang banyak sholawat di handphonenya? Tiap hari beda sholawat yang ditempelkan, bulan Maulid. Ya bulan Maulid. Pak, gajinya kok naik kenapa? Bulan Maulid. Ini begitu ngomong gaji naik senyum semua tuh ya. Ya bulan Maulid.
Loh, Ustadz, kenapa kok tampak sumringah? Bulan Maulid. Nah itu baru kita betul-betul punya tanda cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang mau kita persembahkan untuk diri kita sendiri? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita senang dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian kita mulai berkarya, ya, buat profile picture dengan aplikasi garap sendiri. Ini apa? Bukti cintaku pada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kemudian desain Anda itu dipakai oleh umat Islam. 100.000 umat Islam yang pakai, 100.000 pahala mengalir karena bukti cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadikan di bulan Maulid Indonesia semarak dengan sholawat. Biar apa? Rahmatnya Allah Ta'ala tersebar kemana-mana. Jadinya adem untuk Indonesia. Ya memang gak ada yang panas di sini kecuali memang belum hujan. Ya belum hujan. Nanti insya Allah dengan berkat sholawat ditebarkan di handphone, di YouTube, di IG, di TikTok, di Facebook dan platform media sosial lainnya, yang muncul itu sholawat dan sholawat. Insya Allah rahmatnya Allah akan lebih banyak tercurah kepada kita bangsa Indonesia. Siap menjadikan Rabiul Awal kita berwarna-warni indah? Siap profile picture-nya wajah kita yang mungkin agak membosankan buat orang lain? Menyenangkan untuk diri kita sendiri, kita rubah bukan sekedar wajah kita, tapi wajah dengan yuk sholawat Nabi, yuk ajakan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Siap menjadikan rumahnya dibersihkan sebersih-bersihnya, biar kelihatan ini menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapkah kamar kita didatangi Nabi Muhammad SAW? Siapkah rumah kita didatangi Nabi Muhammad SAW? Siapkah buang aplikasi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Siap buang gambar-gambar porno yang ada di rumah? Siap buang tanggalan-tanggalan yang di situ ada gambar wanita-wanita yang tidak menutup aurat di ruang-ruang kerja kita, di kamar-kamar kita, di rumah kita? Siap kita membuangnya? Ojo dibuang. Engkok mubadzir. Apa? Dadek no bungkus. Ya, jadi manfaat. Ya dibuat bungkus. Bungkus apa? Ya dibuang, tapi buangnya itu bermartabat. Ya rodok, ya gak bermartabat juga loh ya. Paham maksud saya? 1 bulan ini kita belajar bersih-bersih rumah, bersih-bersih handphone. Cek handphone kita itu mungkin gak sengaja download gambar-gambar gak jelas. Mungkin gak sengaja download video yang enggak, gimana ya ngomongnya ya? Gak beres gitu ya. Hapus, nih bulan Maulid, ya rodok sadar titik gitu. Nanti kalau istrinya nanya atau suaminya nanya, tumben kamu sadar, alhamdulillah daripada enggak sadar. Lebih baik tumben sadar. Nyambut bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alun-alun itu begitu bulan Maulid kita tahu ada sekaten. Ya karena apa? Nyambut bulan Maulid. Solo, Jogja ya. Nanti kalau 12 Rabiul Awal ada gunungan. Gunungan itu apa? Bagi-bagi hadiah gitu ya. Ada hadiah yang dibagi untuk masyarakat. Senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kita ini dingin-dingin saja, bulan kelahiran Nabi. Begitu bulan kelahirannya, kamu gak ingat sama ulang tahunku? Marah. Bulan kelahiran Nabi, diingatkan temennya, Coba itu profile picture-nya diganti-ganti sholawat, gak usah lebih, ya Allah. Gak usah terlalu, ya Allah. Kalau untuk cinta itu harus ditunjukkan. Coba kamu sama istrimu cinta biasa-biasa saja. Mas, kamu kok gak pernah merayu aku? Gak usah lebih. Coba berani ngomong gitu sama istrinya. Yang udah nikah coba angkat tangan. Ayo angkat tangan. Ayo yang udah nikah ngaku-ngaku. Walaupun sembunyi-sembunyi nikahnya ngaku.
Masya Allah, yang udah nikah itu loh. Kalau misalnya istri yang ngomong, Mas, kamu kok nggak pernah merayu saya, berani enggak kamu ngomong, gak usah lebih gitu. Berani enggak? Ini diamnya, ini diam apa ini? Mau ngomong nggak berani nanti kelihatan cemen. Ya, ngomong berani ya nyatanya nggak berani. Kalau ada istri ngomong, Mas, kenapa kamu nggak pernah merayu aku? Jawabannya, apakah engkau tak merasa rayuanku selama ini? Mulai jurus rayu dikeluarkan. Bukankah aku tak pernah melihat yang lain karena tertutup oleh kecantikanmu? Masya Allah, genah palsu. Ya, jelas palsu, tapi nggak apa-apa. Itu namanya menyenangkan, itu namanya cinta. Kalau pada manusia biasa, kita disuruh menunjukkan dengan kata-kata yang luar biasa. Maka tak ada kata aneh ketika seorang pecinta itu mengeluarkan karya sastra. Kalimat-kalimat indah muncul dari lisannya, mutiara-mutiara muncul dari lidahnya. Orang tidak mengatakan lebih, enggak. Orang mengatakan lagi jatuh cinta. Kalau pada manusia biasa seperti itu, lantas bagaimana cintamu pada Nabi Muhammad SAW? Makanya muncul ulama-ulama buat syair-syair cinta sama Rasulullah SAW. Ada Burdah, ada Barzanji, ada Simtud Duror, ya, dan lain sebagainya. Para ulama buat syair-syair dan karya sastra yang menunjukkan cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ngajak antum semua yang gampang-gampang saja, bersih-bersih handphone dan rumah. Cek aplikasi haram ada enggak di handphone saya? Ono iki, sitok iki, ya Allah. Duh maneman. Uninstall. Ya perkara besok kumat lagi, yang penting sekarang sadar dulu gitu ya. Uninstall. Nawa itu yang kuat. Nah itu nanti akan menggerakkan sesuatu. Kesungguhan kita itu akan menggerakkan sesuatu. Nyambung itu nanti. Ya kan nyambung. Dah ini mukadimah. Ceramahnya malam ini gak akan banyak-banyak tapi gak akan sedikit. Judul ceramahnya, jangan kamu kira kamu sendiri. Masya Allah. Isinya apa? Yombo. Judulnya aja baru ngarang munculnya gitu. Tadi saya juga kaget, loh kok judulnya gitu ya. Jangan kamu kira kamu sendiri. Alam ini ada penciptanya. Jagat raya ini ada yang punya. Betul atau betul? Ya, alam ini ada penciptanya. Jagat raya ini ada yang punya. Berarti kita ini milik kita atau ada yang punya kita? Ada yang punya. Sadar enggak kalau kita ini hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadang wong miliknya Allah kok gaya nilai-nilai Allah. Tuhan tuh gimana sih? Agak kurang ajar gitu ya. Keterlaluan loh kalau sampai begitu. Aku tuh sudah sholat loh, aku sudah zikir loh. Tapi kok masih begini nih, maksudnya gimana? Masya Allah, ini kalimat-kalimat yang mengerikan. Na'udzubillah min dzalik. Sadari kalau alam jagat raya ini ada yang punya, dan yang punya enggak butuh kepada kita. Gusti Allah enggak butuh marang awakku, marang awakmu, enggak butuh. Allah sama sekali enggak butuh kepada ciptaannya. Allah kok enggak butuh. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Landasi muamalah kita sama Allah gitu. Makanya jangan gaya, ya Allah aku sholat loh. Lah, tawar-menawar sama Rabbul Alamin. Allah enggak butuh sama sholat kita. Allah enggak butuh sama puasa kita. Allah enggak butuh sama haji kita. Allah enggak butuh sama zikir kita. Allah enggak butuh sama doa kita. Allah enggak butuh sama apapun yang kita lakukan. Plus Allah enggak butuh. Kenapa? Tuhan. Oh Tuhan itu ya harus ada azamahnya, kebesarannya. Ya Tuhan itu harus maha berkuasa. Maha berkuasa. Maha memiliki. Maha memaksa. Maha
mampu, maha menundukkan, maha menaklukkan. Maka syaratnya untuk kita hidup ini enak, nomor satu nyerah dulu sama yang punya. Nyerah dulu sama Allah Ta'ala. Nyerah sama Allah. Gusti, ya Allah, aku bukan siapa-siapa dan aku nggak bisa apa-apa. Sendiko dawuh, selesai. Nurut. Saya siap nurut. Nggak usah nuntut macam-macam. Kenapa? Itu bahasa tuntutan. Tapi kita disuruh ibadah, ngabdi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah nyerah begitu, Allahnya ngasih tahu, aku sayang kok sama kamu. Masya Allah. Lah bukan siapa-siapa kok disayang. Ya, bukan siapa-siapa kok ditawari. Bukan siapa-siapa ditawari. Kamu pengen sesuatu? Pengen ya Allah, minta sama aku. Cuman bahasa mintanya udah lain. Bahasa minta yang orang paham. Gak bisa maksa Allah. Bahasa minta orang yang butuh. Moga-moga Allahnya bermurah. Bahasa minta orang yang betul-betul tahu. Gak ada yang bisa mewujudkan permintaanku. Siapapun gak ada. Hanya Allah yang bisa mewujudkan permintaanku. Gak ada solusi lain. Gak ada jalan lain. Gak ada metode lain. Gak ada penolong lain. Gak ada upaya lain. Gak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita mau. Kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Di antara maknanya itu. Kalau udah begitu enak hidupnya itu. Asyik. Allahu Akbar. Enggak gaya. Aku sholat kok. Enggak. Ya Allah. Ya, tolong terima sholatnya. Namanya hamba ya. Tolong terima sholatnya. Makasih ya Allah. Sudah dikasih kekuatan bisa sholat. Rampung sholat. Astagfirullah ya Allah. Maafkan tadi sholatnya belum baik. Setelah itu merayu Allah minta. Ya Allah tolong maafkan, ya Allah tolong ampuni, ya Allah tolong barguin jaluk, ya Allah tolong fulus. Boleh. Allahumma duit ya Allah. Nah ya nak fulus lah duit tuh ya. Yang bisa ngasih duit siapa? Allah. Usaha itu enggak bisa menghasilkan apapun. Ini perlu diingatkan miliaran kali. Usahamu model apapun enggak akan menghasilkan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan umat Islam. Itu keyakinan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meyakini usahanya bisa menghasilkan tanpa izin Allah, berarti dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau Tuhannya Allah ya, yang bisa mewujudkan hanya Allah. Nah Allahnya nyuruh, ya udah kamu usaha aja, usaha. Usaha itu salah satu bentuk merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sopo ngerti berkat usaha ini Allah meridhoi terus dikei. Kan begitu ya? Siapa tahu. Jadi semua usaha jalankan. Dalam wujud merayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pamer. Aku wis ngene kok ngene yo. Aku udah begini kok begini ya. Nah itu seperti yang kadang WA sama saya itu mungkin belum paham ilmunya ya. Ya, kadang enggak jelas WA-nya. Habib, saya kan sudah sholawat itu, tapi semakin banyak sholawat kok hidup saya semakin susah. Ini kalimatnya sebetulnya kan gersulo ya, berkeluh kesah gitu. Ini cara pandang yang salah, harusnya kan ngomong, Habib alhamdulillah walaupun hidupku semakin susah tapi aku banyak sholawat. Harusnya kan begitu ya. Tapi ini enggak, sholawatnya disalahkan gitu. Sholawatnya disalahkan, kemudian hidupnya disalahkan. Sebetulnya enggak ada loh kalimat hidup susah tuh enggak ada loh. Yang ada kitanya yang susah sama hidup. Ayo, ini rodok mumet nih. Enggak makan dari pagi sampai sore, susah enggak? Enggak juga, wong kita Ramadan bahagia.
Betul kan? Bukan cuma nggak makan, Ramadan nggak makan, nggak minum dari pagi sampai maghrib. Susah nggak kita? Bahagia. Oh nggak punya duit itu susah? Enggak, saya ketemu orang nggak punya duit tambah ngakak-ngakak. Siapa? Wong edan ya? Nyata, itu kan ya nyata. Modal lagi, orang yang hidup nggak punya duit bahagia. Kenapa? Oh dia nggak butuh duit, bener ini nggak butuh duit. Sebab yang dia inginkan sudah ada di depan matanya. Nyangkul dia, bercocok tanam. Makannya apa? Pagi makan kates, kebunnya banyak kates. Butuh beras, hasil panen 2 bulan yang lalu masih cukup untuk 5 bulan. Kompor, nggak butuh gas, ada kayu bakar. Ketika kita nawari butuh duit, jawabannya, lah duitnya buat apa? Untuk diobong tak Pak? Saya di sini nggak butuh duit. Jadi susah itu nggak ada susah. Yang ada kitanya yang susah sama hidup, bukan hidupnya susah. Maka biar nggak susah, sesuaikan hidupmu dengan susahmu, enak mesti. Ya contoh saya nih, sudah contoh paling gampang. Boleh saya cerita pengalaman sedikit? Mata saya ini kan sering kelihatan merah itu ya, merah itu. Ini kalau nggak dijelaskan dan saya bukan penceramah, kalau saya bukan penceramah, mungkin orang bisa suudzon mungkin ya, lihat Bapak itu kok matanya sering merah ya, apa memang dia suka minum khamr ya? Ya kan? Bisa enggak orang berpikir begitu? Nah untung kan ketutup baju putih kopiahan gitu kan ya. Oh mungkin ini habis nangis banyak doa kan gitu. Ketutupan baju putih kopiahan dikira banyak doa. Coba kalau saya pakai pakaian-pakaian yang enggak jelas, yang enggak dikenal sebagai seorang penceramah, mata saya merah gitu, muka agak kesel. Orang apa? Katanya mendem gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Mata saya ini merah karena mata saya ini punya keistimewaan yang jarang orang punya. Apa keistimewaannya? Otot-otot saya ini di sekitar mata kerjanya lebih giat daripada ototnya orang lain. Jadi saya pernah ke dokter mata beberapa puluh tahun yang lalu. Ya puluh tahun ya, umur saya udah 48 kan. Itu waktu masih saya 25 ya, sudah berarti kan udah 23 tahun yang lalu. Saya ke dokter itu, dokter mata. Karena mata ini perihnya luar biasa. Ditetesi obat, bentar hilang perihnya, perih lagi. Disarankan sama teman-teman ke dokter mata gitu. Ya saya ini paling berdoa semoga enggak ke dokter gitu. Ya semoga enggak ke dokter. Tapi kalau dokter mata kan kelihatannya ya mata gitu kan ya. Organ luar, enggak apa-apa lah ke dokter mata. Selesai diperiksa, dokternya bilang, selamat Pak. Selamat gimana? Bapak termasuk orang langka di dunia. Wah cara ngomongnya bagus banget gitu ya. Oh makasih atas ucapan selamatnya. Maksudnya langka di dunia bagaimana? Otot Bapak ini punya kerja lebih giat dari ototnya orang lain Pak. Terlampau bersemangat otot matanya. Otot matanya terlampau bersemangat. Karena dia bersemangat kerja, akhirnya dia itu produksi daging Pak. Ya produksi daging. Di putihnya mata Bapak itu dia produksi daging. Karena dia produksi daging, nah itulah yang menyebabkan iritasi. Karena dagingnya itu tumbuh terus kecil-kecil entah berapa berapa mili gitu ya. Dia tumbuh terus sehingga itu menyebabkan rasa perih. Terus saya nanya, obatnya gimana? Dan enggak ditetesi, jangan Pak, boros. Baik betul dokternya, saya beli obat tetes mata enggak boleh. Boros. Karena ini cuma menghilangkan beberapa saat, setelah obatnya hilang, perihnya datang lagi. Karena itu perihnya bukan dari kena kotoran, memang dari dalam, dari dagingnya itu. Oh begitu, iya. Nah terus pantangannya apa? Gampang Pak. Satu, nggak boleh kena sinar matahari langsung. Ya Allah, kayak Dracula aku ya. Nggak boleh kena sinar matahari langsung. Dua, jangan kena AC. Kena AC. Tiga, jangan kena angin. Saya dengar kalimat itu mulai mikir, urip ning ndi aku ya? Saya harus hidup di mana? Kena AC,
iritasi, kena angin iritasi, kena cahaya matahari iritasi. Dok, solusinya apa? Dan resikonya apa? Menurut ilmu yang saya pelajari sampai hari ini loh Pak ya, nanti ke depan saya nggak tahu. Sampai hari ini tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Oh begitu, dioperasi nggak bisa, bisa dioperasi tapi dia akan produksi terus. Nah setelah Bapak dioperasi nanti dia kerjanya lebih giat lagi, karena merasa tertantang dia. Ya, akan kerjanya lebih giat lagi, sehingga beberapa bulan sudah akan tumbuh. Yang diambil itu akan kembali dan menjalar lebih cepat. Oh, resikonya apa? Aman kok Pak, ini kan dia di putih nih, nah dia bergerak ke arah hitam. Nanti kalau udah dagingnya sampai yang di hitam itu Pak, ya udah itulah resikonya. Apa itu Dok? Ya cuman gak bisa lihat dunia, jadi gelap semuanya. Maksudnya tunanetra, iya. Masya Allah, terus dokternya ngomong begini, tapi Bapak tenang saja, gak usah galau, gak usah risau. Kalau menurut perhitungan saya yaitu nyampe sekitar umur nanti 70, 71, 72. Kan Bapak belum tentu sampai umur segitu. Masya Allah, ini dokternya memang sufi ini ya. Masya Allah, saya bilang makasih dok ya. Tapi saya berdoa semoga lebih dari itu ya. Semoga lebih dari itu. Jadi Pak, daripada diobati saya kasih pilihan buat Bapak yang lebih menarik. Apa itu? Jadikan Bapak terbiasa dengan rasa sakit tadi. Kalau udah menerima rasa sakit itu, perih itu diterima, mau menerima rasa perih itu, nanti tubuh Bapak akan berusaha mengadaptasinya, beradaptasi dengan rasa perih. Nanti rasa perihnya nggak akan terasa, karena udah terbiasa dan diterima. Ya, terbiasa dan diterima. Oh begitu, iya, siap. Saya turutin itu, nasihat dokter itu. Jadi saya nggak pakai obat, nggak tetes mata, nggak apa-apain. Jadi saya justru tak tantang, disengenge. Gitu ya. Akhirnya saya tiap hari pergi ke mall, itulah rahasia. Kenapa dulu saya setiap hari pergi ke mall? Karena di rumah nggak punya AC. Ojo ngomong-ngomong lo ya, ngisin-ngisini ya. Jadi saya pergi ke mall, cari ruangan ber-AC, di mana itu? Di supermarketnya yang jual keperluan sehari-hari. Yang penting muter, walaupun cuma beli teh kotak gitu ya. Muter, perihnya luar biasa. Saya latih itu, terus begitu. Sampai akhirnya mata saya terlatih dan tidak terasa perih. Kena matahari terlatih, nggak terasa perih. Kena AC terlatih, nggak terasa perih. Nanti kalau saya udah merasa perih, di situ saya tahu, berarti badan saya lagi kurang fit atau saya lagi drop ya kesehatannya. Jadi itu justru menguntungkan bukan merugikan. Setelah rasa nggak enak itu diterima, dibiasakan, ternyata jadinya enak-enak saja. Coba kalau nggak diterima, akhirnya keliling dunia cari dokter, mumet ngeluarkan duit, nyatanya gak waras. Setelah itu stres, aku udah berusaha, aku udah berdoa, aku kenapa masih seperti ini? Ada enggak yang model begitu? Banyak. Ya Pak? Banyak. Makanya belajar menerima kondisi yang dikasih sama Allah. Diterima, disyukuri, diperjuangkan. Jadi perjuangkan itu bagaimana? Ya bergerak saja. Allah kan nyuruh kita bergerak, al-harokah barokah. Kalau bergerak nanti berkah. Beb, saya ini wanita, usia 40 tahun, tapi kok belum laku-laku ya Beb? Maksudnya nawarkan ke saya. Ya saya jawab, gak ada wanita yang gak laku. Kalau pakai bahasa laku kan ada yang bahasanya begitu ya. Kok gak ada yang mau sama saya? Bukan gak ada yang mau sama kamu, mungkin hargamu terlampau tinggi. Jadi nggak ada yang berani beli. Ya, nggak ada yang berani beli. Mungkin kamunya yang doanya aneh-aneh. Doa aneh-aneh bagaimana Beb? Ya mungkin kamu doanya begini kan, ya Allah saya minta suami seperti Habib Novel. Ya kira doa aneh-aneh. Ya Allah saya minta suami seperti Gus Baha. Saya minta suami seperti Habib Jindan. Saya minta suami seperti Habib Syekh. Saya minta suami seperti Gus Ekdam. Wangel.
Itu permintaan banyak, stoknya sudah lewat. Ya mungkin ada produk-produk baru, ada ya. Tapi yang seperti ini kan sudah lewat. Makanya kok gak dapat, ganti doamu. Ganti bagaimana? Ya Allah, beri aku suami yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Selesai. Jadi begitu ketemu pria melamar, oh, kelihatannya ini jodohku. Enggak dibanding-banding loh. Kok gak mirip Habib Syekh ya? Coret. Kok gak mirip Gus Fulan ya? Coret. Wah, Mas, udah itu repot itu. Itu yang membuat susah. Susah adalah dirinya sendiri. Paham maksudnya ya? Kiai, Habib, Ustadz, kenapa kok saya tidak bisa dapat duit banyak? Loh, dongo toh. Kenapa saya tidak bisa dapat duit banyak? Dongo atau enggak dongo nih? Dongo. Saya jawab, kamu tuh sudah dapat duit banyak cuman enggak pernah sadar. Gimana tuh Ustadz dapat duit banyak enggak sadar? Nah, coba diingat-ingat. Kamu dalam setahun sakitnya berapa kali? Alhamdulillah enggak pernah sakit. Lah ya wes. Tonggomu tonton itu. Tonggomu yang di pojok sana itu setahun masuk rumah sakit 20 kali. Suruh ngitung tuh, biayanya dia ke rumah sakit dalam 1 tahun tuh berapa puluh juta. Nah kamu nggak dikasih duit cash, tapi dikasih sehat. Dikasih sehat. Buat itu enggak gue? Ya enggak. Lah ya kan kurang ajar kamu. Dikasih nikmat kok enggak kamu hitung. Pemasukan enggak dihitung ya. Cuman pengeluaran toh yang dihitung ini. Saya kok keluarnya sekian, terus pemasukan yang dihitung tuh cuman gaji. Gaji. Lah padahal gaji itu kan cuman angka duit, betul ya? Sementara yang masuk ke kita kan bukan cuman gaji. Saya ini, Masya Allah, mau bayar berapa saya kedatangan tamu-tamu seperti jenengan? Mahal ini, mahalnya luar biasa. Contoh mahalnya, jenengan kumpul sama saya diam, jenengan diam, podo-podo menang. Wes menang tak weh? Dosa saya habis, dosamu habis. Enak atau enggak enak? Enak. Mau bayar berapa? Ngentekno dosa gak ruwet, meneng tok. Dosanya habis. Karena muslim berkumpul dalam kebaikan. Masya Allah. Ini kan anugerah yang luar biasa. Kadang kita ngitungnya cuma angka duit yang masuk. Tapi enggak mikir. Punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang baik, punya tetangga yang menyenangkan. Lu tonggo tuh kalau enggak menyenangkan seksa lu. Bu, kalau kamu punya tetangga anti duren. Sementara kamu pencinta duren. Iya. Kamu makan durian, belum sempat buang sampah ke tempat pembuangan sampah. Kamu buang di depan rumah di bak sampah itu. Kira-kira tetangga komplain enggak itu? Ini kalau bisa kalau makan durian langsung dibuang. Loh kenapa? Saya pusing mencium aromanya. Padahal tiap hari Anda harus makan durian. Pertanyaan saya, kalau tetangganya model begitu pusing atau enggak pusing? Dua-duanya pusing. Yang satu kok enggak punya perasaan ya tiap hari makan durian. Yang satu kok enggak punya perasaan ya enggak bisa toleransi sama orang yang suka durian. Mumet. Tapi kalau tetangganya baik, walaupun terganggu dengan aroma durian, yang penting tetanggaku senang. Aku sedikit menderita enggak jadi masalah. Besoknya ditanyai, suka durian mas? Suka. Pergi yang enggak suka durian ini pergi belikan durian tetangganya. Masya Allah, nyoh. Ya, dibelikan durian yang mahal, rasanya enak, tak beraroma. Oh iya semangatnya semangat sugih deh. Sepenting aku enggak terganggu. Yang di sini bahagia, yang di sini bahagia. Tapi ini tetangga yang langka saudara-saudara. Ya tetangga yang langka. Makanya kalau punya tetangga model begitu kan rezekinya luar biasa. Jadi rezeki itu jangan cuma dihitung angka yang masuk dari gaji. Banyaknya luar biasa. Mulai ngitung itu loh. Apa gini? Saya punya apa? 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 Oh, saya punya ini, 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 punya. Gak punya apa? Gak punya 1, 2, 3. Alah, cuman gak punya itu aja kok dipikirin. Bu,
Boleh saya nanya Bu? Tapi nggak enak dikit Bu. Boleh ya Bu ya? Punya suami? Rata-rata punya ya itu ya. Nah, yang di rumah. Punya suami? Punya. Pernah enggak duduk sama janda? Bu, pernah enggak punya teman janda? Apa keluhannya? Pengen punya suami. Jadi janda tidak enak, betul? Jadi janda tuh enggak enak. Beruntung kamu punya suami. Nah kadang-kadang kamu batin, raro hawakmu. Kamu enggak tahu rasanya. Beruntung kamu sudah sendiri. Ya, enggak ada suami yang ngatur, enggak ada suami yang ini, enggak ada suami. Yang satu, beruntung kamu punya suami. Kan begitu. Nah ini kadang-kadang kita ini enggak mensyukuri yang dimiliki. Jadi punya suami itu modelnya seperti apapun, menurut janda itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya kecuali kalau suaminya memang luar biasa. Paham ya? Tapi kan kebanyakan suami kan enggak luar biasa kan enggak. Itu kan kasus-kasus tertentu. Ya kasus-kasus tertentu. Rata-rata suami kan seperti yang di hadapan saya ini, Masya Allah. Baik-baik, dengan segala kekurangannya. Ya Bu ya? Bu, jadi punya suami bersyukur gak Bu? Oke, karena itu kalau suaminya gak punya duit, loh, poinnya di sini. Kalau suaminya gak punya duit, itu gak jadi masalah. Lawang judulnya hanya gak punya duit, tapi punya suami. Daripada dia punya duit tapi enggak punya suami. Oke Bu Ibu? Oke itu. Nah para suami, kamu punya istri, tadi udah angkat tangan semua punya istri, betul ya? Jadi kamu kalau enggak punya duit enggak usah bingung. Kenapa? Lawang istrimu udah bilang kok, yang penting punya suami. Paham? Oh istrimu udah begitu baik kok. Maka kamu ngomong, aku enggak punya duit, tapi aku punya kamu sayang. Masya Allah. Apalah artinya duit tanpa dirimu? Betul kan ya? Tanpa duit aku akan hidup, yang penting bersamamu. Tapi kalau aku punya duit tanpa dirimu, apalah artinya hidup ini? Jelas ngapusi. Tapi gak apa-apa, itu indahnya rumah tangga. Harus begitu, memang harus begitu. Kalau konsep hidup kita udah begini enak. Terus kita sadar semuanya punyanya Allah. Nah karena semua punyanya Allah itu jadinya gampang. Karena semua punyanya Allah. Saya ada perlu sama jenengan, jenengan punyanya Allah. Daripada repot ngadepin jenengan, tak laporkan ke Allah, selesai. Ya Allah tuh yang di pojok ruwet. Lapor aja sama yang punya, betul kan ya? Tolong jadikan gak ruwet lah lagi. Caranya terserah engkau ya Allah, ojo ngono. Ya caranya yang baik-baik ya Allah, lemah lembut, jadikan dia gak ruwet lah lagi. Laporkan ke Allah. Temennya ngomong, gimana yang di pojok? Masih ruwet. Ah gak usah dipikirin, kenapa? Saya udah laporan sama Dekengani Pusat. Wah, beres, ya toh ya? Oh Dekengani Pusat, udah laporan ke pusat, selesai, aman. Ini Gus Ekdam ini membuat bahasa saya kacau saudara-saudara. Jadi berubah jadi Dekengani Pusat. Alhamdulillah. Jelas di situ. Saya suka kalau ada anak muda ya bisa berhasil, manfaat untuk umat ya. Ilmunya Masya Allah, ahli sholawat, ahli maulid. Kalimatnya kalau cakep ya saya pakai. Bener itu kalimat bagus. Udah Dekengani Pusat kok mumet kan ruwet jeneng menungso nih. Udah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena semua itu miliknya Allah jadinya gampang. Allahnya bilang, jalu otakei. Enak toh? Jalu otakei. Udu'uni astajib lakum. Wah asyik. Makanya sejarahnya orang soleh itu enggak pernah ruwet. Asyik toh. Seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hambal tuh, rahimahullah.
Beliau masuk satu masjid, ada beberapa riwayat, tapi kalau yang saya ketahui masuk Masjid Nabawi, ya masuk Masjid Nabawi. Di situ beliau karena nggak ada teman, nggak punya tempat tinggal di Madinah, akhirnya mau istirahat di masjid. Ya jangan samakan dengan kita. Kalau kita kan istirahat di masjid, al-turu wal ngileru. Itu kalau kita. Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di masjid itu kan istirahatnya ngaji, sholat. Nanti waktunya tidur paling cuma nempelkan badan dalam keadaan bersila. Biar wudunya tidak batal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tuh harus tidur ya tidurnya cuma paling berapa menit. Senderan tidur. Kalau kita masuk masjid memang delosor. Iya, delosor, ngorok ya, sehingga yang sholat pun terganggu. Belum resiko najis yang kita timbulkan. Jadi jangan disamakan ya, kalau kita belajar itu harus menurut kondisinya masing-masing. Imam Ahmad bin Hanbal karena nggak punya teman ya akhirnya istirahat di masjid. Lah masjidnya ada SOP, nggak boleh orang tidur di situ. Menurut riwayat Masjid Nabawi ada yang bilang masjid di Syam sana ya, di Suriah. Sama penjaga masjid diusir. Mau ngapain kamu? Istirahat di sini nggak boleh. Masjid bukan tempat tidur, bukan hotel, bukan penginapan. Keluar. Saya nggak punya teman di sini. Kalau saya keluar terus saya mau bermalam di mana? Bukan urusanku, itu urusanmu. Semua orang yang nggak punya tempat tinggal ngakunya begitu. Kasar nih kalimatnya penjaga masjid. Seret. Diseret bener tuh. Imam Ahmad bin Hanbal diseret. Dulu kan belum ada media sosial ya, jadi wajah orang itu nggak dikenal, diseret. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ya nggak mau ngaku-ngaku. Kamu nggak tahu siapa aku? Aku Ahmad bin Hanbal. Wah, ojo nyeret-nyeret aku kualat gue engko. Nggak ada begitu. Sadar nafsah. Orang-orang soleh itu suka menyembunyikan dirinya. Diseret gitu ya diterima, ikhlas diseret. Sampai di luar ada tukang, ada orang jual roti ya, yang ahli buat roti. Lihat kok penjaga masjid nyeret orang tua keluar dari masjid, dikasih tahu, hati-hati jangan kasar gitu. Biarkan dia istirahat di masjid ini. Gak bisa, masjid bukan rumahnya Allah. Loh tapi kan dia tamu kita, wong dari jauh, tamu kita. Ya, kalau di rumah saya, tamu saya. Masjid rumahnya Allah, bukan rumah saya. Gak bisa saya terima tamu di masjid. Wah, penjaganya ya memang alim juga ya. Jawabnya cerdas gitu. Tutup pintu, jebret, pintu masjid ditutup. Imam Ahmad bin Hanbal di luar masih dalam keadaan baru bangun dari diseret, dihampiri sama yang jual roti tadi. Dihampiri. Terus yang jual roti nanya, kamu punya keluarga di sini? Enggak punya, saya musafir. Ya sudah, tinggal saja ya di rumah saya. Sederhana tapi insya Allah cukup buat kita berdua. Jazakumullah khairan. Diajak ke rumahnya penjual roti. Singkat cerita, malam penjual rotinya ternyata enggak tidur. Tapi sholat tahajud. Dan kalau buat roti sambil zikir. Ada berapa riwayat yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian kalau doa diawali astagfirullah minta, astagfirullah doa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal lihat penjual roti ini kok soleh ya, dan zikirnya juga unik. Maka ditanya, kamu kalau doa kok selalu astagfirullah minta, ya Allah, ya astagfirullah aku minta rumah, misalnya begitu ya, astagfirullah aku minta ini, astagfirullah, diulangi begitu terus. Maka dijawab sama penjual roti tadi, saya ini udah pakai metode ini dari dulu sampai sekarang, udah puluhan tahun pakai metode semacam ini, tidak ada doa saya yang ditolak sama Allah Ta'ala. Semua saya minta apapun dikasih sama Allah Ta'ala, kecuali satu. Sampai sekarang itu yang belum dikasih. Semuanya udah dikasih, kecuali satu hal. Apa yang belum dikasih? Saya itu minta ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya itu minta sama Allah ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mau terima kasih karena saya dapat ilmu dari beliau. Cuman kok gak pernah ketemu orangnya. Maka saya minta dipertemukan. Kok sampai sekarang saya belum dikasih?
Imam Ahmad pun langsung meneteskan air mata sambil mengatakan, wallahi demi Allah wahai saudaraku, semua permintaanmu sudah diberi sama Allah Ta'ala. Lu kok bisa begitu? Aku Ahmad bin Hambal. Saking sayangnya Allah sama kamu minta itu dikasih, saya didatangkan ke Madinah dan saya dikeluarkan dari masjid, diseret, disampaikan ke hadapanmu dalam keadaan diseret. Paham maksudnya? Jadi orang kalau minta sama Allah bener mintanya, dikasih atau enggak dikasih? Dikasih, gampang itu. Minta sama Allah itu hal yang paling mudah. Tapi kadang kita ini kalah mental, kena mental bahasa orang sekarang ya. Kena mental dia. Minder itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya kena mental. Kena mental alias minder, kena mental dia. Mau minta sama Allah kok kena mental, aneh toh ya. Oh saya model begini apa dikasih, kalau yang minta Habib, Yai, Ustadz ya dikasih. Kalau saya kan, lawang setan ki njaluk dikei kok. Masa awakmu mbek setan apik setan. Setan, iblis minta dikasih. Lah emang yang bisa ngasih siapa? Yang bisa ngasih siapa? Allah, hanya Allah yang bisa ngasih. Jadi kalau mau minta model kita seperti apapun minta sama siapa? Sama Allah, jangan takut minta sama Allah, Allah seneng gitu. Tapi mintalah. Tapi kalau udah minta, jangan ngerasani. Awes njaluk pira kayak udah saya udah minta tapi enggak dikasih-kasih sama Allah. Ini kurang ajar namanya. Yang pede, saya udah minta kok, beres-beres. Dosa dipikir, lanjutkan kehidupan. Itu nanti jadinya asyik. Jadi ingat, kita milik siapa? Allah. Yang punya segala-galanya siapa? Allah. Dan Allah tidak butuh kepada manusia. Enggak butuh sama siapa. Maka jangan pernah gaya di hadapan Allah. Tunjukkan saja, aku hambanya Allah, aku akan merayu Allah untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jalan untuk merayu Allah biar semakin menyayangi kita adalah kita lewat kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Deketi Rasulullah SAW, kita dapat Allahnya. Ya, deketi Nabi SAW, kita dapat Allahnya. Bagaimana cara mendekati Nabi Muhammad SAW? Di antaranya menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dekati Nabi lewat keluarganya. Dekati Nabi juga lewat sahabatnya. Dekati Nabi juga lewat orang-orang istimewa dari umatnya, yaitu ulama. Dekati itu, ulama-ulama, orang-orang yang soleh. Ya, dengan niatan saya mau nyambung ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Contoh begini, ada orang mau ketemu saya, banyak ngomong, susah ketemu Habib Novel. Itu jelas hoax ya. Nah ini ketemu saya enggak ini? Ketemu. Mudah atau susah? Mudah. Ngapain? Tinggal datang Jumat malam Sabtu. Kalau Jumatan khotibnya saya. Jadi kalau mau ketemu saya gampang enggak? Gampang. Tinggal Jumatan di sini ketemu saya. Yang repot itu ya saya ketemu dia. Bukan dia ketemu saya. Kenapa? Karena setiap kali dia mau ketemu saya disuruh menyesuaikan dengan jadwalnya. Paham? Kamu datang hari Jumat, oh enggak bisa. Saya tuh bisanya hari Selasa. Berarti saya suruh menyesuaikan sama jadwal dia. Berarti yang susah ketemu siapa? Yang susah ketemu saya siapa? Ya saya susah ketemu dia. Bukan dia susah ketemu saya. Betul? Oke. Jembatannya gimana? Biar gampang. Biar jadinya gampang. Kenal saja sama salah satu anak-anak yang tinggal di sini. Kenal Mas Ucup, kenal nih Mas Iis ini, Ustaz Iis ya. Kenal Ustaz Fuad, kenal Zaini, ya. Kenal misalnya ya Mas Wahid, kenal Mas Seto. Kenal sama Mas Seto, duduk ngobrol Mas Seto, ngopi sama Mas Seto. Mas Seto, saya tuh kepengen ketemu Habib tuh enaknya kapan ya? Oh, ntar saya kasih tahu kalau pas enaknya kapan gitu. Mas Seto ngobrol sama saya, Bib, itu kemarin saya ketemu satu orang ngopi bareng. Pengen ketemu Habib itu enaknya kapan? Jadinya ketemu enggak ketemu? Ketemu. Gampang enggak ketemunya? Gampang. Kenapa?
Karena dia mendekati orang yang biasa ngobrol sama saya. Betul? Nah, yang paling banyak dapat rahmatnya Allah, sumbernya rahmatnya Allah, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Maka kalau kita pengen dapat rahmat yang banyak, karunia yang banyak dari Allah Ta'ala, ya kita lewatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dekat sama Nabi siapa? Keluarganya, sahabatnya, sama para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ya sudah, tak dekati saja ulamanya sambil kita ngomong begini. Siapa tahu pas saya dekat-dekat ulama ini, ulamanya pas lagi dipandang sama Nabi Muhammad SAW. Selesai, kan katut ya. Gambarannya begini loh. Saya lagi ngobrol sama anak saya, ya. Kemudian kok jenengan ada di samping saya, Kebetulan misalnya ya, Buya Yahya tiba-tiba video call saya. Beb, kangen misal gitu ya, video call gitu. Jenengan ada di samping saya, pasti saya ngomong, iya nih saya lagi dengan Fulan. Akhirnya Fulan lihat Buya Yahya. Betul ya? Gara-gara apa itu? Ada di samping saya. Begitulah kalau kita lagi dekat sama orang-orang soleh, dekat sama ulama. Ulama itu dipandang Nabi Muhammad SAW, yang di sebelahnya katut. Yang di sekitarnya katut. Nah ini mumpung bulan Maulid, ya malam Ahad ini bulan Maulid. Rencanakan itu dekat sama tempat-tempat yang kira-kira dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah akan lihat tuh orang baca Maulid itu dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Orang duduk baca sholawat dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Ramekan yang semacam itu, duduk di sana, nanti kita akan dapat nadhrah, pandangan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah, rencananya cuma 30 menit, jadinya 1 jam. Kurang sedikit lagi satu jam. Mohon maaf malam ini sampai jam 10:30 ya. Enggak tahu malam yang kemarin gimana, saya enggak lihat jam. Karena saya kan lagi bangun ya, bangun. Jadi yang ngatur, saya dari pagi itu kerjanya ngatur tukang. Yang ngatur tuh tukang, cuman duduk, ngatur tukang begini, ngatur ke sana. Dan mengatur gimana caranya ini agar pembiayaan pembangunannya tetap jalan lancar. Agar pelunasan tanahnya juga jalan lancar. Karena harus diangsur terus sampai lunas. Kemudian agar enggak sampai suplai besinya telat. Bagaimana pasir sama batu kericaknya juga datangnya enggak sampai terlambat. Kalau tukangnya enggak masuk, siapa yang menggantikan? Ini memanajemen semua ini kan butuh waktu dan butuh keseriusan. Tapi itu ya cuman jalankan saja. Selebihnya ya saya selalu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang buat saya tenang. Jadi kadang ada orang, Habib kok tenang? Gimana sih Habib? Kok nyantai gimana? Kan padahal tagihannya banyak. Hutangnya jelas besar tuh untuk pelunasan tanah pembangunan. Kok bisa tenang tuh bagaimana? Nah, jawaban saya udah minta sama Allah, masa saya ngerasa ini Gusti Allah? Ya Allah, kok transfernya sedikit ya? Ya Allah kok tagihannya banyak, kan kurang ajar saya nanti. Saya kurang ajar. Saya yakin saja. Kemudian doanya dikencengkan, tambah nih doanya, tambah zikirnya. Maka tadi saya keluarnya sengaja. Saya mundurkan sampai jam 9:30 lewat, sampai jam 10 kurang seperempat saya baru keluar. Betul, kenapa? Biar Ustadz Is baca munjiahnya sebanyak mungkin. Karena besok hari Sabtu saatnya gajian dan tagihan. Paham? Besok itu hari Sabtu, gajian tukang ya di atas 20 juta. Tagihan material selain yang sudah lewat, itu tagihan material itu di atas 200 juta. Besok itu harus dibayar. Lah kalau kondisinya memang ya begitu, maka tingkatkanlah mujahadah. Mintanya ke langit semakin kenceng. Saya kasih gambaran begini. Ini penutup ya. Ini gambaran kebanyakan nanti kamu jadi pinter kan repot saya. Boleh ya, gambaran boleh. Orang main sepak bola, ini paling gampang ini contoh sepak bola. 3-0. Dia 0, lawannya 3. Kalau mau seri kan harus 3-3 ya. Udah babak kedua, waktu kurang 5 menit. Kalau pemain sepak bola yang sejati,
5 menit itu bisa mencetak 20 gol di kepalanya itu. Enggak ada kalimat begini, apa yang bisa kulakukan dengan 5 menit? Mana mungkin dalam 5 menit bisa ngejar ketinggalan 3-0. Enggak ada itu mental pemain sepak bola. Kalau saya punya pemain sepak bola mentalnya begitu, saya keluarkan dari lapangan. Kenapa? Ini yang buat perjuangan kalah. Oh belum nendang sudah takut gak bisa gol. Betul ya? Belum nendang sudah takut gak bisa gol. Yang model begini gak boleh jadi tim saya. Out, ganti yang lain. Tim saya mengatakan, jangan khawatir Pak, walaupun tersisa 5 detik kita bisa mencetak 10 gol. Ngimpi memang. Ya memang mimpi, tapi kan mimpinya semangat, optimis, bagus, kan begitu. Maka pemain-pemain sejati coba lihat, begitu jamnya semakin mepet, mainnya semakin kenceng, mainnya semakin bagus, iramanya, serangannya semakin ditingkatkan. Kalau pemain sepak bola yang udah mau kalah saja, kalah, mendekati batas waktu, dia semakin kenceng mainnya, lah kamu ngejar Allah nggak mungkin kalah. Kok kelihatannya rezekinya agak seret, bukannya kamu tingkatkan zikir dan doamu, tambah kamu semakin seret doa dan zikirmu, kurang mandi gitu. Kurang hasil kelihatannya. Ya, berarti ini pola pikir orang-orang yang harus kita keluarkan dari tim ini, bahaya itu. Bisa membuat satu tim itu rusak, nggak bisa menang nanti. Maka semangat kita, kalau memang butuhnya semakin banyak, income-nya masih belum nambah, saldonya berkurang banyak, berarti perjuangannya harus ditingkatkan. Bukan mengeluh, kok kayak gini. Enggak. Itu baru namanya temannya Mas Novel. Ya, temannya Mas Novel harus punya semangat yang luar biasa. Jangan semangatnya tadi itu, belum nendang sudah takut enggak gol. Enggak boleh itu. Ya, semangatnya harus semangat pencetak gol, semangat juara. Begitu pula kalau dalam hidup ini banyak dosa, sama. Tinggal ngomong aja sama setan yang bisikin, setan, pertandingan belum berakhir. Sekarang kamu mencetak 3, aku 0. Tapi berapa menit lagi aku akan buat miliaran gol, menyingkirkan 3 golmu tadi. Semangat. Pertandingan belum berakhir. Kapan pertandingan berakhir? Kalau kita sudah dipanggil Allah lewat malaikat Israel alaihi salam. Itu baru pertandingan berakhir. Pertandingan masih berjalan ya, bersemangatlah untuk mengejar ketertinggalan dan menyusul dengan kemenangan. Begitulah mentalnya orang yang iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Belum selesai. Boleh toh ada closingnya? Oh iya. Yang pertama, buat teman-teman dimanapun antum berada, ini iklan ya, iklan. Yang mau ikut andil untuk pembangunan, untuk pelunasan tanah, dan semua kegiatan kami di Majelis Ar-Raudhah, maka Anda bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah akan jadi amal yang pahalanya mengalir setelah kiamat. Bukan ila yaumil qiyamah, yang pahalanya mengalir setelah kiamat abadi selama-lamanya. Insya Allah bawa manfaat untuk diri, keluarga, orang tua, anak, pasangan hidup, sahabat, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, santri weekend untuk episode ini khusus buat perempuan, yang laki-laki saya tidak aktifkan. Kenapa? Mungkin ada yang nanya-nanya, Beb kok santri weekendnya yang episode ini hanya untuk perempuan? Jawabannya adalah asrama santri putranya lagi kita obrak-abrik, ya lagi kita bongkar untuk diperluas. Karena lantai satunya sudah tertutup oleh cor di lantai 2, lantai 2-nya sudah mulai akan dibongkar. Makanya belum bisa nampung santri weekend laki-laki. Insya Allah 3 minggu lagi mudah-mudahan sudah bisa. Yang ketiga, ada yang nanya, Habib, nanti Hall Solo apakah Raudhah masih menampung
untuk tamu-tamu hall, insya Allah tamu hall selalu ditampung di Raudhah ya, insya Allah. Yang laki-laki bebas tinggal masuk, ya silahkan. Siapa datang awal dia tempatnya nyaman, datang belakangan ya wallahu a'lam. Nah kalau perempuan bagaimana? Perempuan daftar tapi nanti dulu pendaftarannya belum saya buka. Untuk perempuan itu saya daftar biar tidurnya nyaman. Kenapa pendaftarannya belum dibuka? Karena tempat tidurnya baru saya bangunkan. Ini asrama santri putra itu kalau haul nanti dipakai untuk wanita. Lagi kita bongkar biar bisa nampung lebih banyak lah lagi. Makanya kalau ada yang nanya saya enggak jawab. Karena memang belum punya kepastian. Kemudian kegiatan Raudhah selama bulan Maulid apa? Jumat depan seperti biasanya, karena itu Jumat pertama bulan Maulid, saya harus berada di puncak untuk tausiah di sana sejak sebelum saya mendirikan majelis Ar-Raudhah. Itu insya Allah gak saya tinggalkan sampai kapanpun, sayanya. Tapi majelis Ar-Raudhah kan tetap kajian seperti biasa. Lah Jumat depan apa? Kita akan sambut Jumat pertama ini dengan baca Maulid Simtud Duror. Insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Anis Al-Mulaqab bil Ustadz Iis. Itu kan namanya Muhammad Anis. Dulu saya panggil Anis, anak saya juga namanya Anis, dua-dua noleh. Waduh repot ini ya. Nanti yang mana yang dipanggil kan jadinya agak buat susah itu. Akhirnya saya kasih julukan Iis biar manis. Ya Ustadz Iis ya biar manis. Nanti insya Allah dipimpin sama Ustadz Iis ya, sama Ustadz Fuad sama Zaini bertiga. Ini trio, enggak kuek-kuek tapi ya. Nah, ini trio ganteng dari Majelis Ar-Raudhah yang akan mimpin Maulid. Ini coba dengarkan nih suaranya, kasih ke Zaini. Jackson nih. Contoh. Kan harus ada anunya dulu ya, apa namanya tuh kalau spoilernya ya. Coba kasih contoh qasidah sedikit aja. Jangan yang bagus-bagus suaranya, yang jelek kayak apa coba. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Udah cukup, spoiler jangan banyak-banyak. Gimana, oke enggak? Masya Allah kan ya? Coba, satu Fuad sama satu Is. Duet. Komarun juga, Komarun. Ya beda tipis. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Gimana? Oke ya? Oke, coba sekarang jamaahnya coba kita cek juga. Oh iya. 1, 2, 3, bismillah. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Masya Allah, jamaahnya lebih merdu suaranya ya. Kalau jamaah kan yang jelek ketutup. Itulah the power of jamaah. Maka kalau suara kita memang tengah-tengah, cari jamaah berapa orang gitu, jadinya kan ketutup ya. Ustadz sama Fuad suruh gabung karena kalau satu-satu nanti kelihatan bedanya sama yang di pojok tadi. Kalau digabung ya bisa saling mendukung. Jadi insya Allah nanti trio ganteng ini akan mimpin maulid Jumat yang akan datang insya Allah.
Saya sama Habib Muhammad akan tugas di puncak berdua dengan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi insyaallah. Nah, terus Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah kapan? Catat nih ya, Maulid Akbarnya adalah ketika Jumat Kliwon seperti biasanya. Kalau saya enggak salah itu Jumat 6 Oktober. Kalau enggak salah, saya belum cek jadwal ya, Jumat 6 Oktober. Nanti akan saya buatkan flyernya. Itu usahakan nanti masing-masing bawa temennya, satu orang bawa 5 bis gitu ya. Ya niatnya gitu loh ya. Baru niat aja udah keder repot ini. Belum nendang sudah takut gak gol. Iya, belum nendang udah takut gak gol. Satu orang bawa 5 bis insya Allah. Ya walaupun bisnya bis-bisan gitu ya. Ngantongi, Bib sudah Bib bawa 5 bis itu kan. Semangatnya dulu yang penting semangatnya. Kita pengen nanti Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah, majelis ini betul-betul penuh dengan orang yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya saya pengen ya kita ikut andil menambah rahmat tersebar di Indonesia. Ikut andil membuat dunia ini dapat guyuran rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ajak orang sebanyak mungkin. Maulid. Nyantai seneng-seneng ya. Nah, terus ya insyaallah nanti saya akan tampilkan ketika Maulid itu ya. Maulid itu Zafin di sini ya, Zafin. Setiap pagi kami di sini senam Zafin. Tahu Zafin ya? Ya, senam Zafin itu. Itu Zafin itu kan seni tari, ya. Tapi sekarang kita jadikan senam, olahraganya itu di Raudhah senam Zafin. Nah, nanti kita akan tampilkan bagaimana relawan-relawan Raudhah itu kalau senam Zafin yang gali pondasi ya. Yang jaga pos, ya, terus kemudian yang jaga parkir. Ternyata gemulai saudara-saudara. Ya gemulai. Kita akan tampilkan itu waktu Maulid Akbar. Entah tampilnya di sini atau nanti di depan sana saya buatkan panggung gitu ya. Kita semua nonton tuh bagaimana timnya Raudhah tuh. Masya Allah, menari gemulai. Kita akan jadikan senam Zafin, tarian Zafin ini jadi sesuatu yang menyenangkan ya, menyenangkan. Dan jadi gayanya anak muda muslim. Ya gayanya anak muda muslim. Biar senamnya enggak niru yang aneh-aneh. Tapi niru yang sudah mendarah daging di Nusantara. Dengan berbagai macam bentuknya ya di Nusantara. Insya Allah itu jadi sesuatu yang baik. Yang terakhir saya minta satu doa. Ya untuk nenek buyutnya sahabat saya ya. Yang ini kalau enggak salah sudah 1000 hari wafatnya. 2 tahun berarti apa? 700 hari kurang lebih ya. Al-Fatihah ila rusimbah wa kinem kismo inangun wa uzuliha wa furiha thumma ila arwah jami amwatil muslimin khususan walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum anallahu yaghfir lahum warhamuhum wa ila darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila ruh ibunya Mas Muhammad Rizki Akbar dan juga ayah dan ibunya antum semuanya di alam barzah sana yang sudah meninggal dunia diberi tempat yang penuh keindahan oleh Allah Ta'ala. Diletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan kita semua dijadikan yang hidup ini orang-orang yang dapat keberkahan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ala hadiniyah wa ala kunatin sholihatin jami'an nafi'ah wa ala man habuna ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika.
صلوات الله عليك